حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak ibu jamaah salat zuhur, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab jual beli dan muamalat. Berikutnya adalah qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa la yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli gharar. Bidzalika annahu alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai landasannya, naha an bai'il gharar, di mana Rasulullah melarang jual beli gharar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wal gharar, apa itu gharar? Man tawa'anna aqibatuhu, apa yang tersembunyi sesudahnya, yaitu gharar itu yang tersembunyi sesudahnya. Maksudnya adalah dia tidak jelas, yaitu gharar itu tidak jelas. Kemudian adapun contohnya sangat banyak sekali. Di antara contohnya kemudian disebutkan apa? Bai'ul bairu an-nad, yaitu bai'ul bairu an-nadi, unta yang gila. Rupanya ada pula unta yang gila. Nah, itu kalau sudah seperti itu, maka kemudian kalau dijual unta yang gila, maka kemudian itu tidak jelas, jual beli gharar namanya. Kemudian wa kadza al-jamusu al-mutawahish. Apa itu al-jamus? Sapi yang kemudian tiba-tiba menjadi liar. Kita kan kalau jual beli sapi, asal sapi itu kan dia tidak liar. Dia tidak seperti binatang yang liar yang seperti di hutan kan.
setahu seumumnya kita itu adalah sapi itu ya tidak liar. Tapi kalau kemudian kalau sudah dia liar seperti itu, melewati dari yang kebiasaan, maka kemudian kalau diperjualbelikan juga itu sudah gharar namanya, maka tidak boleh. Kemudian wal abadi munqati'il khabar, yaitu hamba yang dia kemudian terputus kabarnya, tidak tahu. Maka kalau dulu kan ada jual beli hamba, sekarang kan tidak ada Bapak Ibu. Maka kalau tidak tahu kita kabarnya meskipun kita punya hamba, maka kemudian itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian berikutnya adalah wassamaki fil ma'al katsir. Apa itu? Ikan yang kemudian yang diperjualbelikan di air yang sangat banyak, di air yang sangat luas. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lewat. Tidak boleh jual beli ikan yang kemudian kita tidak tahu. Di dalam sungai bayar 150.000, 200, tapi kita tidak nampak ikannya yang mana, maka tidak boleh. Sama dengan jual beli burung juga. Pak, saya beli burung bapak lah, mana burungnya? Itu di atas. Nanti sore pulang tidak kira-kira? Ya, tidak tahulah. Nah, itu tidak boleh. Ikan di dalam kolam sama, tidak boleh diperjualbelikan dalam kolam. Bayar masuk ke kolam pancing, bayar 200.000. Terus nggak tahu berapa kilo yang mau dibeli. Iya, kalau dalam kolam itu ada ikan. Kalau cebong yang ada dalam kolam gimana? Nggak bisa kan? Nah, nggak tahu kita. Maka jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Bapak Ibu yang kemudian wa kabai'its tsamarati allati lam tukhlaq, yaitu buah-buahan yang belum dia masih di dalam pohon, belum masak, maka itu tidak boleh. Masih bunganya baru, saya belilah satu pohon. Ini banyak transaksi seperti ini dijual-jual di kebun-kebun itu biasa, Pak. Di kebun durian daerah tersebut ada duriannya, terkenal daerah tersebut durian, terkenal di daerah tersebut ada duku, maka kadang tengkulak atau toke-toke itu datang ke sana. Dia beli per pohon, saya beli per pohon ini gitu. Sementara belum masak. Maka hukumnya haram, Pak. Tidak boleh. Durian juga demikian. Maka itu tidak boleh. Nanti bagaimana? Kalau sekiranya kemudian tidak jadi masak atau kemudian jatuh, maka itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wazar'i bi sumbulihi. Kemudian tanaman yang dia baru tumbuh. Sumbulih itu kalau ada padi, Pak. Kalau padi, lalu kemudian saya belilah padi Bapak ini satu ladang ini, satu hamparan ini saya beli nanti padinya. Tapi dia baru mau tumbuh, baru tumbuh dari bijinya, maka itu tidak boleh. Maka kemudian berikutnya wa kadza bai'ul lahmi qabla salji qabla salkhil jildi. Wa kadza bai'il lahmi qabla salkhil jildi. Apa itu? Daging dia yang masih ada di dalam, yang belum dikuliti. Bapak pergi ke tempat daging, lalu kemudian saya belilah daging kambing Bapak ini, yang kambing yang ini. Dagingnya saya beli, tapi belum dikuliti. Maka tidak boleh. Dikuliti dulu, ditimbang dulu. Nanti kalau kemudian dagingnya busuk bagaimana? Kalau kemudian dagingnya berulat seperti apa? Maka tidak boleh membeli daging yang masih utuh di badannya. Tunggu dulu, kuliti dulu, bersihkan dulu, baru kemudian dibeli. Kemudian Bapak Ibu, wa kadza bai'u al-qatni bi jawazihi. Maka kemudian membeli kapas yang masih ada di dalam bijinya. Tumbuh dia sama dengan lebih kurang yang tadi ini. Kapas yang kemudian yang bijinya masih ada dalamnya, yang masih ada di pohonnya, maka kemudian itu tidak boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kadza demikian juga la yasih bai'il laban bid dir'i
Maka tidak boleh membeli susu yang masih ada di dalam kantong susunya kambing. Pak Haji, iya, Bapak jual susu ya? Iya. Mau dibelinya di mana? Nah, itu masih ada dalam kantongnya. Silahkan beli. Kan tidak boleh kalau masih berada dalam kantongnya. Tapi nanti itu bisa juga Bapak Ibu. Tapi dengan cara robah akadnya. Akadnya baik salam namanya. Baik salam itu deskripsinya jelas. Saya mau beli susu kambingnya Pak Haji lah yang ada di dalam kantong itu dengan 2 kilo. Nah, disebutkan 2 kilonya itu kan. 2 kilo. Atau misalnya saya beli itulah berapa kilo gitu. Disebutkan. Atau misalnya ubi yang masih di dalam tanaman, kan kita nggak tahu tuh. Nanti kita datang ke ke tukang kebunnya, saya beli ubi Bapak lah nanti 2 kilo disebutkan. Maka kalau seperti itu berarti dirubah namanya. Dirubah akadnya itu namanya baik salam. Maka kemudian seperti itu boleh. Nanti kalau kemudian ubinya kurang berarti dia terutang. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan seperti itu maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian belum dijelaskan, masih dalam kantongnya, tidak disebutkan berapa pula, maka kemudian itu tidak boleh. Ini beberapa contoh yang kemudian yang terkait dengan ini disebutkan juga masalah parfum. Tapi parfum ini la yasuh bai'ul miski fil fa'rati qabala fatkiha. Apa itu jual beli parfum? Ini dalam kemudian yang masih ada dalam kantong rusa itu. Nah, ini kemudian kita tidak sebutkan karena jarang sekali. Ini dulu yang ada ini. Maka Bapak Ibu, jual beli goror yang tidak jelas. Goror itu apa? Tidak jelas. Tidak tahu kita seperti apa jenisnya. Maka kemudian akan menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak nanti. Maka kemudian itu tidak boleh. Maka Bapak Ibu, bagaimana pertemuan yang lewat ya sudah kita jelaskan tentang jual beli emas, sudah kita sebutkan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lewat. Dia kemudian akadnya juga harus jelas. Tapi kadang ada juga yang jual beli emas ini Bapak Ibu, dia tidak 100%, karena memang nggak bisa juga kalau emas itu 100% ya kan, emas batangan namanya. Ada kadang cara orang nipu Pak, dibilangnya sekian karat tapi nggak sampai gitu Pak. Nah, itu jelas itu penipuan namanya. Maka kemudian itu tidak diperbolehkan. Yang berkaitan tentang ini ya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lewat. Adapun tentang hal ini adalah jual beli yang kemudian dia tidak jelas, itu namanya jual beli goror. Dan kemudian contoh-contohnya ini kita bisa kembangkan di dalam kondisi kita masyarakat di daerah-daerah tertentu. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.